warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina, MPM 1840101025. Di sini saya akan membawakan materi tentang parasit Platyhelminthes. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus mengenal apa sih parasit itu. Jadi, parasit adalah organisme yang hidup pada makhluk hidup lainnya atau inangnya dan menyerap nutrisi serta merugikan inangnya. Parasit Platyhelminthes merupakan parasit yang tergolong dari cacing yang berukuran kecil dengan 4 pengelompokan, yaitu Monogenia, Digenia, dan Dermatoda serta Cestotoda. Ada parasit yang sering menyerang ikan itu berasal dari kelas Monogenia, yaitu Gridastylus dan Dactylogyrus. Parasit Platyhelminthes juga ini terdiri dari ektoparasit dan endoparasit. Ektoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian luar atau host yang terinfeksi, biasanya terdapat pada bagian kulit, insang, dan bagian mulut pada ikan. Nah, beberapa parasit Helminthes yang menyebabkan penyakitnya adalah Gridactylitiasis dan Dactylogyrliasis serta Diplozonisis. Lalu ada Diplotomatosis dan Diplotomiasis. Selanjutnya ada Gyrodactyliasis. Nah, penyakit ini banyak ditemukan pada sirip dan kulit ikan dengan bentuk tubuh kecil dan memanjang seperti opal. Siklus hidupnya memiliki inang perantara, jadi hanya memiliki satu induk saja. Lalu penurunan parasit ini melalui kontak langsung antara individu ikan. Nah, gejala yang ditimbulkan tuh biasanya bintik-bintik merah di daerah tertentu, kulitnya itu berwarna putih sampai ke abu-abuan, produksi lendirnya juga berlebihan, dan kulitnya tuh terkelupas, nafsu makan juga berkurang, lalu pergerakan lambat, serta warnanya agak gelap di sebagian atau seluruh tubuhnya. Selanjutnya ada Dactylogyrliasis, di mana ciri-cirinya ini bentuk tubuh pipih simetris bilateral dan warnanya transparan. Biasanya parasit ini menyerang benih ikan mas, terutama yang berukuran 3-10 cm, dan infeksinya juga tidak terlalu fatal kecuali intensitas penyerangannya itu tinggi. Lalu ada Diplozoonosis. Nah, parasit ini merupakan parasit dari cacing Monogenia yang sangat dikenal dengan diplozom. Penyakit yang diakibatkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya, namun tetap saja menimbulkan kerusakan pada ikan insangnya sehingga mengganggu sistem pernapasan pada ikan. Lalu ada Diplotomatosis. Nah, parasit ini digolongkan dengan cacing Dermatoda atau Digenia. Parasit ini menginfeksi lensa mata ikan sehingga merusak lensa mata ikan dan dalam waktu 10 hari dapat menyebabkan kematian. Parasit ini berukuran 0,5 mikrometer dengan telur 0,1 mikrometer dengan perkembangan 3 minggu menjadi larva. Lalu ada endoparasit, di mana endoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian dalam inang insang atau host yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian daging pembuluh darah, ginjal, jantung, hati, serta organ lainnya. Di endoparasit ini terdapat beberapa jenis parasit, yaitu Sanguiniclosis, yaitu penyebabnya adalah parasit Dermatoda yang ditemukan di darah ikan. Jika terinfeksi pada insang akan berwarna pucat dan pergerakannya lambat. Tokestuasis, di mana ciri-ciri ini pipi memanjang dan berbentuk seperti pita atau biasa disebut dengan cacing pita. Penyebabnya itu dari parasit Platyhelminthes kelas Castodeum. Biasanya menyerang usus lele ikan dumbo. Nah, selanjutnya saya akan membawakan materi mengenai parasit jamur. Jamur merupakan nama lain dari fungi yang mempelajari tentang mikroorganisme eukariotik yang bersifat non-fotosintetik dan kebanyakan berperan sebagai saprofit, namun beberapa jenis jamur bersifat parasit. Lalu ada manfaat dan hal yang merugikan dari jamur. Yang pertama, manfaatnya adalah fermentasi alkohol, pembuatan tempe, menghasilkan antibiotik. Lalu ada jamur yang biasa dimakan itu Adible mushroom, Volvariella, Volvaceae,
Pholurotus dan Asteriatus dan lain-lain, sebagai sumber makanan obat, sebagai pengurai bahan organik, sebagai pengendali penyakit secara hayati. Lalu ada hal yang merugikan dari fungi ini, yaitu sebagai penyebab penyakit baik manusia maupun hewan, yaitu contohnya seperti Actomycetes dan Trichodia sp. Lalu ada parasit jamur pada ikan. Nah, ada beberapa jenis parasit jamur pada ikan seperti Saprolegnia, Brachiomoskosis, Trichodia, Silodendella, Ictophoconus. Lalu ada Saprolegina. Penyakit water mouse menginfeksi bagian tubuh ikan yang terluka dan telur ikan, menyerang ikan air tawar dan air laut, lalu memicu datangnya bakteri atau parasit lainnya. Gejala itu seperti kapas berwarna putih sampai coklat keabu-abuan pada tubuh ikan. Lalu ada Branchiomycosis. Nah, penyakit bungsung isang ini menyerang ketika ikan sedang stres karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Lalu pH rendah, oksigen rendah, lalu ada populasi alga yang tinggi, menginfeksi insang ikan. Nah, gejalanya ini seperti ikan malas bergerak, kesulitan bernapas, insang berwarna pucat, dan mengeras. Lalu ada Trichodia. Nah, Trichodia ini sepertinya tidak asing lagi untuk didengar. Nah, biasanya ini menginfeksi kulit dan insang, menyerang ikan air tawar. Populasi meningkat ketika musim peralihan dan dari musim panas ke musim hujan. Dapat berenang bebas dan hidup di luar tubuh ikan lebih dari 2 hari. Gejala klinisnya itu seperti iritasi kulit, produksi lendir berlebihan, ikan pucat, mengengap-mengap sehingga ikan sering menggantung di permukaan air. Nafsu makan juga menurun, gerak lambat. Lalu sirip ekor rusak dan berwarna kemerahan akibat pembuluh darah kapiler dan sirip pecah. Lalu ada Silodendella. Ciri-cirinya gerak lamban, warna tubuh pucat, kulit teriritasi, bentuk lonjong, menginfeksi permukaan tubuh antara epidermis dan dermis, serta insang. Ada Ichthyophonus, di mana jamur sistematik yang menginfeksi jaringan tubuh ikan, menyerang ikan air tawar maupun air laut, menyebar melalui saluran pencernaan karena spora jamur termakan oleh ikan. Gejalanya itu pada serangan ringan sampai sedang, tidak menimbulkan gejala atau tidak memperlihatkan gejala, sedangkan pada serangan yang berat, permukaan kulit akan terlihat kasar seperti permukaan amplas. Bentuk ikan dapat menjadi bengkok dengan permukaan berwarna putih keabu-abuan, terdapat benjolan pada organ yang diserang. Nah, dalam penyakit ini, dalam jamur ini belum ada obat yang dijual secara komersial, namun perendaman dengan malactogreen diketahui dapat menyembuhkan gejala jamur ini. Nah, ikan yang terkena jamur ini akan menjadi cacat.